dan pembahasan 5 halaman 19, yaitu soal tentang anuitas. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan besaran suku bunga untuk tiap produk perbankannya. Misalkan pada Bank Nusantara memberlakukan suku bunga 6% per tahun untuk kredit usaha rakyat mikro, kredit yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro. Jumlah pinjaman maksimal 50 juta dengan periode pengembalian 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Pak Rudi mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan periode pengembalian 12 bulan. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Rudi tiap bulan? Berapa besar bunga dan angsuran pokok yang harus dibayarkan pada bulan terakhir? Oke, pertanyaan pertama adalah berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Rudi tiap bulan? Pak Rudi mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan periode pengembalian 12 bulan ya. Artinya nilai M adalah 20 juta dan N atau periode pengembaliannya adalah 12. Nah, karena periode pembayaran dalam satuan bulan, berarti suku bunga yang digunakan juga harus suku bunga bulanan. Artinya, bunga sebesar 6% per tahun harus dibagi 12. Nah, hasilnya adalah 0,5%. Artinya, bunga yang dibebankan sebesar 0,5% setiap bulan. Dan pertanyaannya adalah berapa besar angsurannya atau berapa nilai A. Kita bisa gunakan rumus untuk mencari A, di mana A sama dengan M dikali I dikali 1 ditambah I pangkat N dibagi 1 ditambah I pangkat N kurang 1. Maka A sama dengan 20 juta dikali 0,5% dikali 1 ditambah 0,5% pangkat 12 dibagi 1 ditambah 0,5% pangkat 12 kurang 1. 20 juta dikali 0,5% itu adalah 100.000 ya. Nah, di sini 0,5% itu artinya adalah 0,5 per 100. Ini sama dengan 0,005, kemudian ditambah 1, berarti menjadi 1,005. Maka A sama dengan 100.000 dikali 1,005 pangkat 12 dibagi 1,005 pangkat 12 kurang 1. Maka diperoleh nilai A sama dengan 1.721.328,59. Jadi, besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Rudi setiap bulannya adalah 1.721.328,59 rupiah. Oke, pertanyaan yang kedua, berapa besar bunga dan angsuran pokok yang harus dibayarkan pada bulan terakhir? Jadi, besar angsuran atau cicilan yang dibayarkan setiap bulan ini sebenarnya terdiri dari angsuran pokok ditambah dengan bunga. Gitu ya. Nah, untuk menghitung berapa besar angsuran pokok pada bulan ke N, itu adalah AN sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat N kurang 1, di mana A1 ini adalah besar angsuran pokok ke-1 atau pada bulan pertama. Nah, besarnya A1 bisa dihitung dengan M dikali I dibagi 1 ditambah I pangkat N kurang 1. Di mana nilai I adalah 0,5%, M sama dengan 20 juta, dan N sama dengan 12. Ini kita substitusi ke persamaannya. Sehingga A1 sama dengan 20 juta dikali 0,5% dibagi 1 ditambah 0,5% pangkat 12 kurang 1. 20 juta dikali 0,5% itu adalah 100.000 ya. Nah, sehingga A1 itu sama dengan 100.000 dibagi 1,005 pangkat 12 kurang 1, sehingga diperoleh A1 sama dengan 1.621.328,59. Setelah itu kita bisa hitung angsuran pokok terakhir yaitu A12. Ya, di mana A12 itu sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat 12 kurang 1. Nah, kita masukkan A1-nya, tadi sudah kita peroleh ya. Jadi, A12 sama dengan 1.621.328,59 dikali 1 ditambah 0,5% pangkat 11 ya. 11 ini diperoleh dari 12 dikurang 1. Nah, 1 ditambah 0,5% adalah 1,005, sehingga A12 sama dengan
sekian, maka diperoleh A12 sama dengan 1.712.764,77. Setelah itu kita bisa hitung bunganya ya. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa nilai angsuran itu sebenarnya adalah angsuran pokok ditambah dengan bunga. Berarti untuk angsuran ke-12 itu sebenarnya adalah angsuran pokok ke-12 ditambah bunga ke-12. Sehingga untuk menghitung bunga ke-12 itu bisa dengan angsuran dikurangi dengan angsuran pokok ke-12. Ya, jadi besar bunga pada angsuran ke-12 adalah B12 sama dengan, kita kurang ya, ini nilai A-nya, lalu dikurangi dengan angsuran pokok ke-12. Sehingga diperoleh bunga pada angsuran ke-12 adalah 8.563,82. Kesimpulannya, jadi pada bulan ke-12, besar angsuran pokok yang dibayarkan adalah Rp1.712.764,77, sedangkan bunganya adalah Rp8.563,82. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.